Udah ya ini ya. Nah, kayaknya udah ada yang mulai bergabung, berarti saya sudah tersambung dengan Flipper semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama aku, Miss Disti Adeana. Hari ini kita akan ada live chit chat. Again, kita akan ngobrol bersama salah satu awardee, yaitu seseorang yang, nah ini ada Mr. Bastian Fahmi. Hai Mr. Bastian, apa kabar semuanya? Ini puasa hari aku nih suka ngitung puasa hari ke-23, which is berarti 7 hari lagi, 1 minggu lagi kita akan bertemu dengan lebaran. Gimana puasanya, masih lancar teman-teman semuanya? Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu awardee yang sekarang sedang menempuh pendidikannya di Thailand atau negara Gajah Putih, sesuai dengan flyer yang sudah saya share di screen teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas beasiswa langsung S2 dan S3 di negara Gajah Putih Thailand bersama dengan Mr. Rahmaga Febriansyah, sarjana sains gitu. Jadi kalau teman-teman nih punya pertanyaan terkait dengan beasiswa yang kita akan bahas, boleh langsung tulis di kolom komentar, karena nanti komentar yang paling menarik dan berkesempatan saya bacakan akan menerima voucher potongan belajar bahasa Inggris di Flip English School Pare sebesar Rp200.000. Gitu. Anyway teman-teman, sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini dengan Mr. Rahmaga, nah izinkan saya untuk sedikit memberikan informasi menarik untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman udah tahu belum sih kalau pingin ke Thailand lagi? Oh, Mr. Bastian udah pernah ke Thailand. Sama dong Mister. Makanya kita dengerin ya nanti informasi menarik apa yang bakal di-sharing oleh Mr. Rahmaga, biar Mr. Bastian bisa siapa tahu terbang lagi ke Thailand dengan beasiswa, ya nggak? Anyway teman-teman, udah tahu belum sih kalau saat ini nih sedang happening sekali beasiswa yang baru dibuka pada tanggal 2 Mei kemarin, yaitu beasiswa LPDP, baik yang ingin berkuliah ke luar negeri maupun dalam negeri. Nah, yang Miss Disi tahu nih kalau beasiswa LPDP itu syarat minimal untuk TOEFL-nya itu sebesar 500 untuk dalam negeri. Kalau IELTS teman-teman bisa langsung cek di info website resminya. Nah, berkaitan dengan itu, saya nih bakal ngasih teman-teman informasi menarik nih yang punya target untuk dapat beasiswa LPDP. Miss Disti bakal kasih tawaran menarik di mana Flip ada beasiswa untuk belajar TOEFL. Jadi teman-teman masih punya kesempatan. Kalau 2 Mei ini masih kurang kekejar, kan nanti Agustus awal akan dibuka lagi beasiswa LPDP. Nah, nanti teman-teman masih berkesempatan untuk belajar TOEFL bersama Flip English School, karena kita juga ada potongan belajar di mana beasiswa TOEFL ini dari harga aslinya sebesar 4,3 juta, teman-teman hanya perlu membayar 3 juta rupiah untuk belajar TOEFL. Jadi masih bisa belajar TOEFL, masih bisa real test, ngejar deadline di awal Agustus untuk beasiswa LPDP untuk berkuliah dalam negeri. Kalau luar negeri juga bisa, karena kita punya tawaran beasiswa IELTS untuk teman-teman yang ingin mengejar deadline beasiswa ke luar negeri LPDP. IELTS ini dari harga asli 4,6 juta, teman-teman hanya perlu membayarkan 3,8 juta. Nah, masih bisa belajar IELTS di Flip, real testnya juga masih kekejar gitu. Catat deh tanggal deadline-nya 2 Mei, terus dibuka lagi pada awal Agustus untuk beasiswa LPDP dalam negeri dan luar negeri. Sambil nunggu Mister Aga bergabung bersama kita di sini, boleh ya teman-teman saya tulis judulnya? Aku tulis judulnya dulu deh. Ini mah teman-teman ada pertanyaan nggak nih yang punya target ke Thailand atau mau nitip salam ke Mario Morer, ke Mr. Aga juga boleh. Tulis aja langsung di kolom komentar. Judul live chat kita pada hari ini adalah membahas beasiswa langsung
S2 dan S3 di negara Gajah Putih Thailand. Nih, aku udah pin judulnya. Sekali lagi teman-teman, kita ada beasiswa TOEFL dan beasiswa IELTS nih yang mau ngejar target beasiswa LPDP mumpung lagi dibuka. Jadi nanti teman-teman yang ingin ikut program beasiswa TOEFL hanya perlu membayarkan sebesar 3 juta rupiah dari harga awalnya 4,3 juta. Lumayan banget. Kemudian kalau untuk IELTS dari harga asli 4,6, teman-teman hanya perlu membayarkan 3,8 juta. Ayo, mumpung kita masih buka untuk periode 25 Mei untuk 20 orang saja. Nah, masih bisa kekejar kan deadline-nya. Teman-teman catat deadline LPDP itu 2 Mei, terus kemudian dibuka lagi pada tanggal 2 Agustus. Nah, kalau 2 Mei ini masih belum kekejar, teman-teman masih bisa belajar dulu di Flipping English School Pari untuk persiapan TOEFL dan IELTS untuk pendaftaran awal Agustus. Mantap gak tuh? Anyway, ini ada requestan. Terus kemudian, nah selain itu nanti Miss Disi juga akan ada giveaway untuk teman-teman yang memberikan komen atau pertanyaan di kolom komentar. Nih tinggal ketik aja, nanti teman-teman akan mendapatkan potongan belajar sebesar 200.000 rupiah untuk belajar di Flip English School Pari. Gitu. Kita langsung invite saja kali ya Mr. Aga untuk bergabung bersama kita hari ini. Sekali lagi teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pop up to your mind, please kindly write down on the comment section. Nanti kita akan live Q&A bareng Mr. Rahmaga Febrian menjawab seputar beasiswa ke Thailand. Gitu. Kita langsung undang aja Mr. Aga untuk bergabung bersama kita. Kira-kira teman-teman ada yang... Aku sih beberapa kali ingin sekali ke Thailand. Karena apa? Karena beberapa kali Miss Disti ini lihat film-film di Thailand. Nah, sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Kita panggilnya kakak aja biar lebih Boleh, akrab boleh, ya. boleh. Boleh. Kak Aga lagi di Thailand kan sekarang? Iya, kebetulan ini lagi di kamar saya di Thailand. Gimana Kak kabarnya Kak Aga? Alhamdulillah. Puasa kan hari ini? Alhamdulillah hari ini puasa lancar. Dan semua keadaan di sini lumayan baik. Oh gitu. Kalau di Indonesia kan lagi pembatasan wilayah nih Kak Aga karena corona. Kalau di Thailand sendiri corona gimana kondisinya? Kalau di Thailand sendiri sebenarnya coronanya jauh memburuk ya daripada sebelumnya. Jadi di sini juga sedang ada pembatasan gitu. Ada beberapa area yang dinamain kayak area merah, area hijau, area kuning. Yang mana pembatasannya masing-masing itu berbeda gitu loh. Ada yang kayak nggak boleh keluar jam 10 malam, ada yang restoran udah tutup jam 10 malam. Bahkan ada restoran yang kayak di Bangkok, kebetulan ada di area yang paling high risk kan ya. Untuk restorannya malah semuanya ditutup. Jadi nggak boleh makan di restoran, cuma boleh take away gitu. Jadi kondisinya di sini lumayan parah sih. Kalau Kak Aga sudah berapa lama sih Kak Aga di Thailand? Kebetulan saya di sini dari Agustus 2019. Jadi sekitar 2 tahun lah untuk next Agustus. Nanti rencana studinya ini berapa lama? Iya, kebetulan saya ngambilnya itu programnya PhD kan ya, program doktor. Tapi kebetulan saya ini lulusan S1. Jadi programnya itu sekitar 5 tahun, yang kayak combine gitu, integrated program. Jadi master sama PhD selama 5 tahun gitu, ya Kak. Jadi langsung nyambung gitu ya? Ya nyambung gitu, kurang lebih. Nah Kak Aga gimana nih, boleh nggak ceritain ke Disti dan Flipper semua di rumah, awal mula Kak Aga apply beasiswa ke Thailand ini? Yes sih. Ceritanya gimana persiapannya dari setelah lulus S1 Kak Aga ngapain aja sih sebagai persiapan apply beasiswa? Iya, sebenarnya dari awal-awal S1 pun cerita dikit ya, nggak apa-apa ya. Dari awal-awal S1 pun sebenarnya udah ada niat mau lanjut nih, whether itu di dalam negeri atau di luar negeri kan ya. Terus kayak mulai setelah lulus nih,
sekitar tahun 2018 ya. Lulus di tahun 2018 itu kayak kerja dulu sebagai research assistant di kampus sama supervisor di kampus dulu, kayak ya sama pembimbing skripsi lah dulu, sekitar ya 6 bulan 1 tahun. Terus kayak semakin lama semakin bosen nih. Kayak ngapain ya aku di sini, kayak aduh, bukannya buang-buang waktu ya, tapi kayak lebih ke bukan passionnya gitu loh, kayak cuma kerja gitu kan. Terus nanti setelah itu langsung kayak berpikir, oh kayaknya harus lanjut kuliah nih. Dan hal pertama untuk siapapun itu, kalau mau lanjut kuliah kan harus punya sertifikat bahasa Inggris kan ya. Seperti Ya, yang English Pare juga siapin kan. Jadi kayak hal ya pertama yang betul. saya harus lakukan itu pada saat itu yaitu cuma cari sertifikat bahasa Inggris dulu nih. Terus saya mikir-mikir, kan ada dua tuh, TOEFL atau IELTS kan ya, dan TOEFL pun ada beberapa IELTS. macam, kayak TOEFL ITP kah, atau TOEFL IBT kah, atau IELTS. Dan saya berpikir, saya memang ingin kuliah di luar negeri kan ya pada saat itu. Ya maksudnya, dimanapun nggak masalah, yang penting saya bisa apply kemanapun, gitu. Jadi kayak nggak ada pembatasan gitu loh, kayak kamu harus Ya, ada punya targetnya benar IELTS gitu. pas. Ya kamu harus pokoknya di scholarship ini kamu harus punya IELTS, atau di scholarship ini kamu harus punya TOEFL IBT atau IELTS. Jadi pada saat itu um, saya memutuskan untuk mengambil IELTS pada saat itu. Terus kayak saya ke Pare ya, di institut lain nih. Sempat Kebetulan nggak iya, ngerasain saya ke Pare ya. kayak aku. Sekitar Agustus 2018 kayaknya, sekitar 2 bulan, 2,5 bulan saya ke Pare. Berapa lama tuh di Paris? 2,5 bulan kayaknya, 2,5 bulan atau 3 bulan deh. Ya, let's say 3 bulan deh. Terus langsung tes IELTS pada saat itu. Um, di Institut X nih, nggak boleh disebut ya. Di Institut X. Terus udah nih, udah alhamdulillah pada saat itu persiapannya udah mateng. Dan pada saat itu pun sebenarnya belajarnya dari benar-benar awal gitu loh. Yang benar-benar beginner yang have nothing to worry about gitu, kayak bener-bener nggak tahu Jadi start from the apa-apa. basic lah. Ya bener-bener nggak tahu apa-apa for IELTS test. Jadi bener-bener learning from the beginning at that time. Terus mulai di-push ya, kayaknya semua di Pare kayak bukannya di-push ya, kayak lebih memberikan motivasi yang lebih nih untuk para student-studentnya, ya nggak sih Kak? Bener gitu kan. Jadi Bener. udah, terus pada saat itu tes IELTS, alhamdulillah hasilnya cukup dan memuaskan. Terus mulai cari-cari nih beasiswa apa yang harus didapetin. Pada saat itu sih kalau menurut persiapannya sih, kalau jujur sih sebenarnya saya nggak ada pikiran untuk datang ke Thailand pada saat itu. Ya kayak Gak ada ya target belum lah. ada target tertentu. Ada sih target di beberapa negara lainnya. Tapi pada saat itu pun banyak yang menolak gitu loh. Kayak saya daftar di beberapa scholarship kayak di Jepang, di Belanda, sama di mana ya, Jerman pada saat itu, sama Korea. Ada beberapa yang memberikan sign positif, uh, ada yang cuma mendapatkan admission di kampus doang tapi nggak ada beasiswanya. Terus ada yang bahkan kayak kamu, Berarti beberapa kali dapat iya LOA-nya tapi beasiswanya belum. iya kayak gitu. Terus ada yang menyatakan kayak di profesor-profesor beberapa negara katanya, oke, kamu bisa jadi mahasiswa saya, nanti tinggal diproses aja, tapi kamu harus nunggu nih sampai tahun 2021 pada saat itu, atau tahun 2020. Yang menurut saya waktu itu kayak Lama. lama ya, kayak buang-buang waktu pada saat itu sekitar Maret 2020. Terus mulai apply, mulai nyiapin berkas itu sekitar bulan April deh. Terus kayak mulai floor email atau daftar-daftar di kampus. Terus datanglah ini si beasiswa dari Thailand, namanya beasiswa Second Century Fund atau si C2F. Jadi pada saat itu saya sih sebenarnya udah agak desperate ya. Walaupun bisa dikatakan dalam waktu yang singkat, ya gak sih? Dalam waktu yang singkat kayak cuma 4 bulan, 4-5 bulan kalau nggak salah, tapi kayak udah banyak yang nolak. Saya udah daftar kayak sekitar 7 official scholarships,
pada saat itu. Ada yang Udah kayak, mulai putus asa iya, nih Kak. iya udah mulai putus asa kan. Hmm. Jadi saya lihat ini kampus di Thailand dan itu Chula ya, Chulalongkorn University. Oh ya, saya kuliahnya di Chulalongkorn University di Thailand dan Iya. itu terletak di Bangkok. Berarti beasiswa second country ini beasiswa dari pihak kampus Iya, Chulalongkornnya iya, langsung ya Kak? iya sebenarnya Chula itu menyiapkan banyak jenis beasiswa. Ada yang kayak Mm-mm. beasiswa namanya beasiswa ASEAN and non-ASEAN Scholarship. Terus Mm-mm. ada juga beasiswa namanya 72nd, King Birthday something, ya kayak gitu. Dan jenis beasiswanya banyak dan semua orang pun sebenarnya bisa mendaftar. Dan pada saat itu pun saya agak telat nih kayak daftarnya kayak di bulan Mei atau di bulan Juni ya kalau nggak salah, dan beasiswa lainnya itu udah pada tutup semua dan cuma beasiswa ini yang pada buka. Ya sebenarnya salah satunya keberuntungan juga sih ya. Jadi si beasiswa C2F ini lebih ke beasiswa PhD. Whether you are a bachelor graduate or like a master graduate. If you are a bachelor graduate, you need to have like 5 years program. But then when you are a master graduate, you need to have like 3 years program. Oke. Ya, Berarti ini tuh ada kontraknya gitu Kak dari kalau iya, kamu dari apply S1. ya untuk, Memang sudah paketan gitu. ya emang In sudah all paketan, package gitu. emang udah paketan dan kayak semuanya. Jadi ketika kita walaupun lulusan S1 kan ya kayak agak nggak masuk akal kan ya sebenarnya. Mungkin ada sih Benar. beasiswa di Indonesia namanya PMDSU yang juga doktor langsung. Tapi itu masih agak sedikit jarang di kampus-kampus tertentu. Dan orang-orang Indonesia banyak Berarti yang belum beasiswa tahu. memang kurang common gitu ya Kak. Setahu Disti kan beberapa kali master hanya master, bachelor Ya. hanya bachelor. Berarti ini memang kurang common gitu ya beasiswa yang langsung lanjut S2 dan S3. Bukan kurang common sih. Bukan kurang common sih sebenarnya, di Thailand sendiri atau di negara lainnya. Ini kayaknya redacting deh. Halo? Oke. Ini buffering nih kayaknya. Oh ya, suaranya bisa didengar tapi gambarnya nggak ada nih. Catering dong aku dong. Iya. Nah, Oke, oke, cool. Kak Agah, ini masalah ini apa Ya, namanya? Koneksi. teknis ya. Ya, nggak apa-apa. Iya, Santai coba aja. lanjut. Terus tadi sebenarnya bukan nggak common sih di beberapa negara lainnya itu udah banyak beasiswa untuk 5 tahun, atau bukan beasiswa deh, program untuk 5 tahun langsung PhD gitu, kayak di Amerika atau di Amerika sih rata-rata, di Amerika sama di Europe. Rata-rata beasiswa itu tetap ada, atau bahkan kayak di Cina dan di Jepang juga beberapa kampus menyiapkan beasiswa untuk 5 tahun ini deh. Yang nggak common itu sebenarnya di Indonesia. Apalagi kalau misalnya kamu ingin jadi dosen kan, teman-teman kayak pengen jadi dosen. Iya Dan benar. kalau pengen jadi dosen kan otomatis harus daftar PNS. Dan daftar PNS itu lebih ke kayak nyiapin ijazah S2, terus ijazah S3, kayak gitu sih. Tapi ini kebetulan ya nggak ada masternya. Tapi mungkin memang di Indonesia udah mulai mempersiapkan ini sih, karena udah mulai banyak juga yang dapat yang kuliah kayak 5 tahun seperti ini langsung doktor, kayak di Korea udah banyak banget. Mungkin udah disiapin sih sama pemerintah Indonesia juga. Terus kalau di Cula sendiri, untuk beasiswa, bukan beasiswa ya, untuk program 5 tahun itu sebenarnya ada di setiap jurusan. Jadi semuanya tuh bisa mendaftar gitu di setiap jurusan. Tapi tergantung kita bisa dapat beasiswanya apa enggak. Dan kebetulan beasiswa si C2F ini beasiswa khusus untuk S3, jadi kita cuma bisa daftar beasiswa untuk C2F ini. Seperti itu sih. Sebenarnya common sih Kak, ininya. Tapi kalau untuk prosesnya ada perbedaan nggak Kak dengan beasiswa-beasiswa yang pernah Kakak coba sebelumnya? Kalau kalau perbedaan sebenarnya sih nggak terlalu berbeda ya sama beasiswa-beasiswa lain. Ya kayak kita butuh berkas-berkas kayak application form, terus beberapa mungkin minta motivation letter. Hampir sama. Tapi kalau formatnya mungkin di setiap universitas atau setiap scholarship tuh beda-beda kan ya.
Tapi ya intinya juga sama kan, kalau misalnya kita nyiapin statement of purpose, kayak intinya juga sama, kita ngejelasin kayak tujuan kita berkuliah itu apa, jurusan kita yang terbaik itu apa, riset interest kita gimana, terus bagaimana cara kita menginterpretasikannya, ya mengimplementasikannya kayak gitu. Intinya tuh sebenarnya sama aja, cuma yang membedakan ya kayak beberapa form itu mungkin dia minta berbeda, atau beberapa dia minta mungkin health certificate lah, atau mungkin minta yang kayak harus tes ini tes itu, dan mungkin recommendation letternya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1, kayak gitu deh sebenarnya. Tapi rata-rata semuanya sama. Dan yang paling penting teman-teman di sini kayak harus punya IELTS dulu atau punya TOEFL dulu deh. Itu yang penting. Berapa sih Kak minimal persyaratan untuk second century ini untuk TOEFL dan IELTS? Sebenarnya bisa dikatakan ya, di Cula ini, di Cula tepatnya kan, di Bangkok itu nggak besar, nggak terlalu tinggi gitu loh TOEFL atau IELTS-nya. Kayak minimal TOEFL ITP pun kita masih bisa daftar pakai TOEFL ITP sebenarnya. Kayak sekitar 500 untuk master dan 525 untuk PhD. Tapi sebenarnya pun untuk scholarship-nya sendiri, requirement awal itu 500 untuk TOEFL ITP. Nah, untuk PhD kan harus 525 nih setelah lulus, jadi mungkin nanti tes lagi. Atau mungkin mereka punya kayak English class gitu yang harus kita datengin, terus nanti bisa lulus kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Terus kalau IELTS-nya mungkin sekitar 5 atau 5,5 tergantung jurusan masing-masing. Tapi ada juga jurusan yang minta 6,5, tergantung ya. Tergantung jurusannya, kayak mungkin Tergantung. uh, kalau mau admitted di kayak international development programs atau kayak Southeast Asia study, yang lebih ke social science, itu mungkin ada TOEFL-nya, ada IELTS-nya yang minta 6 atau 6,5 sih. Tapi rata-rata untuk science nggak terlalu penting. Bukan nggak terlalu penting ya, maksudnya kayak at least kita udah punya TOEFL 525 udah aman deh, kayak gitu. Nah Kak, kalau di yang disi tahu kan kalau untuk beasiswa ini, misalkan di LPDP ada ketentuannya, di mana teman-teman harus ada pengabdiannya dinas, ikatan dinas 1 tahun atau harus kembali ke negara asalnya. Kalau di Chulalongkorn University atau di Second Century ini ada nggak ketentuan seperti itu Kak? Atau nggak ada jangka waktu, kurun waktu belajarnya nih? Mamanya Kak Aga harus target 5 tahun. Ternyata Kak Aga molor 6 tahun, apakah ada konsekuensi dan lain sebagainya? Kalau masalah kayak pengabdian dan lain-lain, sebenarnya semua beasiswa di Thailand untuk international students kayaknya nggak ada sama sekali namanya pengabdian gitu deh setelah lulus tepatnya ya. Kalau selama lulus itu mah emang resiko mahasiswa coy, ya kan. Terus kalau misalnya beasiswanya masing-masing kan biasanya punya kontrak masing-masing kan ya. Kayak kalau misalnya master harus 2 tahun, PhD normal harus 3 tahun, dan kebetulan program saya itu 5 tahun. Sebenarnya nggak ada masalah kalau mau lanjut, maksudnya kalau mau extend, let's say kayak papernya belum publish, oh ya untuk lulus jadi publish, jadi kayak harus nunggu dan harus extend gitu. Extend hingga 3 tahun, jadi totalnya 8 tahun. Tapi
Kak Aga, Oh iya iya. yeah, can you hear my voice clearly? Because I can hear your voice Oke. tadi, kayaknya sinyalnya. Maklum pare Oh itu ya. kayak sinyal tuh, kita kan lagi Agak di, susah ya. iya bener. Kita pakai provider apapun tetap seperti ini, jadi kita harus bersabar. Nah, kita lanjut lagi Kak Aga. Mhm. Tadi kita sampai ada ketentuan atau kontraknya nggak sih Kak Aga? Oh ya. Misalkan di sini penasaran kalau jadi agar S1 dan S3 itu apa S2 dan S3 itu apakah memang langsung apakah boleh ada jedanya di antara S2 dan S3? Kalau di sini sih sebenarnya kayak kalau udah jadi dapat beasiswa nih atau udah daftar di program 5 tahun nih jatuhnya langsung mahasiswa PhD gitu loh. Jadi nggak ada tahun master, nggak ada tahun PhD. Jadi sebenarnya kayak gitu dan tidak ada gap year apapun itu namanya. Jadi langsung aja kuliah. Oh gitu. Mhm. Ini fully founded kan Kak Aga ya? Berarti Iya, fasilitas yang didapatkan apa saja? iya nih kalau misalnya beasiswa bukan beasiswa ya. Untuk beasiswa mereka menyiapkan kayak benefit yang kita dapatkan tuh lebih ke kayak free tuition Mm-mm. fee, terus free special fee for programs, terus dapat monthly allowance gitu dan setiap beasiswa tuh punya monthly allowance yang beda-beda. Nanti teman-teman bisa cari sendiri nih kayak scholarship Cula, terus nanti ada aja nanti pengumumannya berapa 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 gitu dan dikonversikan sendiri. Terus, tapi untuk beberapa jurusan tertentu, kebetulan saya admit di kimia kan ya, saya mahasiswa kimia di Cula. Untuk mahasiswa kimia, kayak itu adalah regular program. Jadi sebenarnya regular program itu bukan international program lah. Jadi kita bukan international program, tapi sebenarnya semua perkuliahan itu dari bahasa Inggris kan. Jadi kayak internationally program gitu, tapi sebenarnya bukan international program. Tapi kayak di Cula banyak jenis-jenis program yang udah internasional, yang isinya juga banyak mahasiswa internasional, like chemistry. Uh, tapi bukan kekurangannya, harus ditanya dulu teman-teman, kayak harus ditanya dulu apakah program Mm-mm. itu menyiapkan dana untuk teman-teman. Halo, oh ya, Mm-mm. tuition fee-nya jauh lebih mahal. Tuition fee-nya jauh lebih mahal. Jadi kayak beberapa teman-teman di sini pun juga ada yang bayar sekitar ya 60.000 baht, 40.000 baht setiap semesternya. Jadi teman-teman perlu perhatikan itu dulu sih. Ya, Gitu. gitu. Kalau kalau beasiswa ini tuh dibuka, info pendaftarannya tuh beasiswanya dibuka setiap bulan apa nih Kak Aga Ya, selama ya. 1 tahun? Biasanya kan per periode. Iya, kalau Ada setiap waktu rutinnya nggak? iya ada sih.
Kalau beasiswa di Cula itu, semua beasiswa yang ada di Cula, kayak 4 atau 5 jenis beasiswa yang ada di Cula, itu semuanya buka 2 kali satu semester. Gitu. 2 kali 1 tahun. 2 kali 1 tahun. Dan jenisnya banyak. Tapi kayak timelinenya juga rata-rata sama sih. Kalau misalnya untuk semester 1, ya semester ganjil, untuk di Agustus 2021 nih, let's say. Agustus 2021, itu beasiswanya buka sekitar bulan Maret atau April. Maret sih kayaknya, lebih ke Februari Maret. Terus kalau misalnya untuk yang di tahun depannya, di Januari 2022, ya 2022 kan ya, di Januari 2022 untuk masuknya, intake Januari 2022 itu sekitar di bulan September atau Oktober. Jadi teman-teman kayak harus rajin-rajin lihat info deh, gitu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan apapun, itu bisa kayak follow IG-nya Permita Cula. Biasa mereka langsung ngasih tahu di IG gitu story kalau beasiswa ini buka, terus beasiswa itu juga lagi buka, terus cara pendaftarannya gimana. Itu bakalan sangat membantu juga. Kak Aga, kalau opportunity-nya per pendaftaran itu, kalau untuk mahasiswa Indonesia itu satu angkatan Kak Aga ada berapa orang yang mendapatkan menjadi award di beasiswa ini? Untuk beasiswa ini sih pada saat angkatanku itu kayak itu adalah yang pertama gitu kan. Kayak beasiswanya baru ada tuh, dan kayak baru pertama kali dibuka. Jadi kebetulan pada saat itu dan beasiswanya ini kebetulan itu kayak bukan cuma untuk mahasiswa internasional, jadi kayak mahasiswa Thai pun juga bisa daftar. Jadi sekitar 90% kayaknya itu mahasiswa Thai deh pada saat itu. Dan untuk mahasiswa Indonesia sendiri itu sekitar ya mungkin 4-5 orang pada angkatan saya, di angkatan saya ya. Tapi kayak sekarang udah banyak sih mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa ini, kayak mungkin sekitar ada deh satu semester tuh mungkin sekitar 10-20 orang. Dan itu kayak beasiswa ini, yang tepatnya beasiswa ini kayak lebih ngehubungin advisernya dulu gitu loh, harus ngehubungin pembimbing tesisnya dulu. Terus kayak daftarnya via pembimbing tesis. Berarti Pembimbing ya, daftarnya ini advisor langsung lah ke ya. universitas Kak Aga Iya, ya, iya langsung jalur pendaftarannya. Dan daftar di Cula itu semuanya enggak sih. Kalau di Cula itu daftarnya itu ke jurusan masing-masing. Jadi nanti jurusan masing-masing tuh decide kamu diterima apa enggak. Kayak gitu. Jadi lebih simple sebenarnya. Kak Aga, ada pertanyaan nih dari Oh ya, Mister silakan. Miss Cindy. Boleh nggak Kak Aga pin nama Instagram official dari ini, official dari Chulalongkorn University tadi? Bisa Bentar, dipin dicek nanti dulu biar ya. teman-teman bisa update infonya di situ. Ya, namanya apa ya? Permita Cula enggak sih? Oke. Keempat nih. Keempat. Ini nih. Ya. By the way, Kak Aga dulu S1-nya di mana sih Kak Aga? Oh iya, saya S1 di Universitas Bengkulu. Saya ya orang Bengkulu ini. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu juga Bengkulu itu di mana. Oh, Bengkulu. Ya, di Sumatera ya. Sumatera. Ada beberapa siswa flip juga dari Bengkulu Kak Aga. Ini Oh berarti iya. adik tingkatnya Kak Aga. Oh iya. Berarti Kak Aga angkatan tahun 2014. Iya, ada 3 orang dari Bengkulu. Oh, salam ya sama mereka. Berarti di atas Disti 1 tahun. Ini Kak Aga, tadi kan Disti udah banyak cerita nih, tanya-tanya masalah scholarship. Disti sekarang beralih ke pertanyaan-pertanyaan tentang college life di Thailand. Nah, Kak Aga kan di sini tertarik untuk pergi ke Thailand. Mungkin teman-teman juga banyak yang tertarik pergi ke Thailand tuh karena kita sering lihat film-film mereka nih yang luar biasa lucu, Succeed, Let's Say Succeed, The Little Thing, Cannot Love, Nam, dan lain sebagainya. Mereka tuh kan rata-rata pakai bahasanya bener-bener kental logat Thailand. Kalau di Indonesia, kalau Kak Aga sendiri waktu pertama kali ke sana, ada kesulitan bahasa nggak Kak? Iya. Untuk Terutama awalnya kan di bahasa Inggris kan bukan bahasa. karena Thailand itu negara berkembang kan ya, dan beberapa orang itu masih belum bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi awal-awalnya, terutama kayak yang kayak di daily life masing-masing, kalau mau belanja apa, terus kalau mau misalnya ke convenience store kayak 7-Eleven atau Family Mart gitu, kadang-kadang mereka nggak bisa bahasa Inggris awal-awalnya. Jadi awalnya kayak
shock gitu sih. Tapi sebenarnya di banyak tempat di Thailand mereka tuh pasti ada aja yang bisa bahasa Inggris. Jadi kayak tenang aja teman-teman. Terutama kalau teman-teman ingin tinggal di Bangkok dan ingin kuliah di Chula, jadi nggak akan kesusahan untuk tinggal di sini karena semua orang bisa bahasa Inggris kok sebenarnya gitu. Dan teman-teman kayak misalnya kalau orang itu nggak ngerti bahasa Inggris, teman-teman bisa biasanya orang itu pun orang yang kita tanya pun bakalan tanya ke orang lain maksudnya apa gitu, bakalan ditranslatein gitu. Jadi kayak tenang aja sih. Oh, gitu. Ya, yeah. Apalagi kan di sana kan negara pariwisata ya Kak, mungkin orang-orangnya lebih aware terhadap bahasa mungkin ya, Iya, lebih iya, terbiasa benar-benar, menggunakan bahasa asing. benar-benar. Nah, kalau Kak Aga, ada nggak budaya mahasiswa di Thailand yang menurut Kak Aga nih unik dan berbeda dari budaya mahasiswa kita di Indonesia? Atau kehidupan Hmm, perkuliahannya di sana nih? gimana ya? Kalau sebenarnya sejujur-jujurnya juga kayak perkuliahannya sama aja sih kayak di Indonesia. Nggak Hmm. terlalu beda karena mungkin culture-nya atau budaya yang kita punya juga sama kan antara Indonesia dan Thailand. Tapi yang menurut saya benar-benar, dan saya kan kayak dari kampus kecil nih dari Bengkulu, dan saya tanya sama teman-teman yang lain yang lulus di kampus-kampus gede nih, Hmm. katanya mereka juga kayak merasakan hal yang sama. Jadi di sini terutama untuk anak-anak Cula ya, Hmm. mereka itu rajin ke perpus. Maksudnya rajin belajar Oh. bareng di perpus, dan enaknya di sini fasilitas kampus, perpus di sini kalau Hmm. misalnya sedang ujian kayak midterm atau kayak lagi minggu-minggu midterm atau minggu-minggu finals, Hmm. mereka tuh buka si perpus ini buka 24 jam. Jadi Wow. banyak mahasiswa-mahasiswa terutama mahasiswa S1 kayaknya yang Tongkrongannya di yang perpustakaan. nongkrong di perpus kayak sampai tidur di perpus, yang kayak belajar bareng semalaman, terus Wow. kayak bener-bener rajin gitu loh, kayak bener-bener mereka tuh aktif dan produktif pada saat ujian, dan kayak mereka tuh pada takut kalau dapat nilai jelek, dan memang bener-bener ketakutan mereka tuh mereka implementasikan dengan baik, yaitu dengan belajar sekeras mungkin kayak gitu kira-kira. Itu sih yang mungkin agak Berarti sedikit mereka itu berbeda. tipe, Ya. oh gitu. Berarti tipikal mereka tuh gimana sih Kak? Kalau di Indonesia kan mungkin ada yang tipikal mahasiswa berkelompok, mereka kerja kelompok. Terus Kak, di Thailand tuh gimana? Tingkat persaingan, terus mereka tuh tipikal yang apa? Kelompok atau individu? Sebenarnya sama aja sih kalau untuk yang kelompok sama individu, ada yang memang berkelompok kan karena memang mereka temenan dan lain-lain. Ada juga yang memang individual tergantung mereka introvert atau enggak. Mm-mm. Tapi kalau menurutku yang secara persaingan mereka itu persaingan sehat gitu loh. Enggak, bukan yang kayak Mm-mm. kadang-kadang nikung dari belakang. Mungkin ada ya yang merasakan kayak gitu kalau di Indonesia. Terus kayak Bener-bener. yang kayak kalau ada info nggak mau ngasih tahu apa segala macem. Kalau mereka sih Bener. welcome sih sebenarnya. Tapi mereka tuh lebih ke kayak memberikan sekuat kayak bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan nilai sebaik mungkin gitu loh. Jadi kayak mereka Mm-mm. biasanya nggak nge-share tugas, lebih baik ngerjain bareng daripada nge-share tugas gitu. Nah, Which is itu positive iya, vibes iya. for us Memang, ya Kak. memang kalau kita awal-awal kayak, ih apaan sih gitu kan. Kalau misalnya sama orang Indonesia kayak gitu, kayak pelit banget, ya kan. Kalau di sini kayak itu tuh adalah hal yang normal gitu loh. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa Mm-mm. tanya langsung. Dan mereka tuh lebih welcome untuk orang-orang yang seperti itu daripada kayak, share tugas dong. Udah belum? Kayak gitu. Is big big no. Kalau Mhm. sehari-hari di kampus Kak Aga pakai bahasa apa nih? Oh ya, Thailand kah atau pakai bahasa Inggris kah? untuk sehari-hari di kampus sebenarnya pakai bahasa Inggris karena semua, terutama ya kalau Mm-mm. mahasiswa Cula itu rata-rata bisa semua bahasa Inggris. Memang ada beberapa yang kayak yang punya English barrier gitu kan, tapi sebenarnya mereka ngerti banget gitu. Mm-mm. Jadi nggak usah kesusahan dan kesulitan untuk berbahasa Inggris di sini sih. Kalau ada nggak sih Kak di Thailand ini jurusan favorit mahasiswa Thailand nih? Kalau di Hmm, Indonesia mungkin jurusan prestis tuh kayak, wih anak kedokteran nih, anak fisip. Kalau di Thailand apa Kak? Kalau di Thailand, terutama di Chula ya, aku nggak tahu di tempat lain, sebenarnya bukan jurusan yang sangat terkenal, Mm-mm. itu bukan, tapi kayak jurusan yang paling banyak mahasiswa Indonesianya. Dan itu rata-rata di jurusan kimia semua sih. Mm-mm. Kayak di kimia itu sekarang Kimia. mungkin international students-nya, kayak mahasiswa Indonesianya aja Mm-mm. deh,
mahasiswa Indonesianya itu sekitar 20, hampir 20 orang untuk mahasiswa Indonesianya Dalam aja. satu kelas apakah? Dalam maksudnya Mm-mm. totalnya dari awal sampai Oh, akhir yang kayak masih kuliah itu sekitar 20 orang, dan itu termasuk banyak. Eh, tapi ada juga kayak beberapa jurusan yang lain kayak cuma 2 orang atau mungkin cuma 1 orang. Ada juga yang mungkin 10 orang, 5 orang. Jadi kayak, tapi untuk jurusan yang paling banyak mahasiswa Indonesianya menurut saya dan setahu saya itu di kimia. Tapi ya bukan, kimia. ya kimia sih, tapi bukan bukan tentu juga kimia tuh sangat terkenal gitu. Cuma mungkin memang banyak anak-anak kimia di Indonesia lebih gitu. Mm-mm. The connection is unstable. Oke. Kemudian Kak, kalau kalau di Thailand biasanya kan Disti pernah beberapa kali mewawancarai wakil dari negara lain, misalkan Jepang atau misalkan Mhm. Korea Selatan. Ada mata kuliah wajib belajar bahasa Jepang atau bahasa Korea. Kalau di Thailand ada nggak Kak Hmm, kewajiban belajar bahasa Thailand? kan di sini kalau rata-rata coursework ya, ada yang coursework, ada yang by research kan kuliahnya. Tapi nggak ada tuh, setahu aku kayak nggak ada yang benar-benar mewajibkan kita untuk berbahasa Thailand atau Kewajiban untuk ngambil kelas bahasa Thailand tuh nggak ada sih di sini. terus biaya hidup di sana gimana Kak? Kalau dibandingkan dengan mungkin negara lain Kayak termasuk gimana ya, kalau temanku sih pricely. ngomong kalau untuk kuliah di sini kayak biaya hidup sama kayak sedikit lebih mirip-mirip kayak kuliah di Jakarta. Maksudnya mirip-mirip kayak tinggal di Jakarta. Kayak nggak terlalu jauh dari itu. Ya teman-teman mungkin bisa membayangkan itu. Kayak yang nggak terlalu gede juga, tapi ya juga bukan yang sedikit gitu. Nah, nah seperti kebiasaan pelajar atau mahasiswa internasional nih Kak, international student, ada nggak kesempatan untuk kerja part time nih sebagai mahasiswa untuk Hmm, Thailand sendiri? untuk Thailand sendiri, untuk semua student yang ada di Thailand, tidak diperbolehkan untuk mengambil part time atau kayak bekerja gitu, karena memang kayak regulasi dari Oh, pemerintahnya. Jadi sebenarnya itu membuat kita tuh lebih oh, fokus gitu. Kayak ya kalau kita sebagai mahasiswa ya tugasnya untuk belajar, kayak gitu sih. Ya, oh, berarti memang that's also positive vibe I think. Nah, kalau Kak ya. Aga, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir ya Disti. Ada nggak motivasi dari Kak Aga langsung untuk flipper semuanya nih? Baik para pejuang beasiswa yang mau apply beasiswa, menurut Kak Aga motivasi sesuai dengan kamus hidup Kak Aga deh. Hmm, kalau menurut ya ini mengarang aja kayaknya. Tapi ya menurutku memang berdasarkan pengalaman yang aku rasain nih, kayak teman-teman kalau memang mau lanjut kuliah, kayak dimanapun itu, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, selama teman-teman itu bisa menemukan passionnya teman-teman, senang di sana, terus kayak tahu mau jadi apa setelah lulus, just go for it. Ini kayak terserah, kayak kuliah dimanapun sebenarnya nggak penting. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya teman-teman tuh kayak kuliah tapi kayak nggak ikhlas gitu loh, ya kan? Benar. Ya maksudnya kuliah kayak Jadi, karena memang nggak ada pilihan lain, atau kuliah memang mungkin nggak ada pilihan lain, misalnya yang belum dapat kerja apa segala macem gitu. Tapi kayak kalau misal teman-teman nggak enjoy kuliah itu, kayak tertekan dan stres, kayaknya bakalan menyusahkan diri kalian sendiri di masa depan sebenarnya, kayak gitu sih. we got to enjoy the process, right? Ya. Nah, Kak Aga, ajarin sedikit dong bahasa Thailand. Kak Aga bisa kan? Udah 2 tahun mungkin sedikit Aduh, saja gimana bahasa ya? Thailand, sapa teman-teman flipper di rumah atau selamat tinggal. Have a nice day maybe in Aduh, Thailand language. apa ya? Atau enggak salam dari orang Thailand deh yang Oke, kita kenal oke. nih. Itu ya. Kayaknya itu deh. Soalnya kayak bener-bener pinter Oke, berbahasa Thailand teach gitu me loh. please. Em, jadi kalau mungkin teman-teman udah pada tahu semua nih, kalau misalnya kayak halo, terus kayak selamat datang atau segala macem gitu Swadee ya. Krap. Nah, kalau untuk laki-laki itu sebenarnya suwadihap.
halo swadikap. Kayak gitu, Swadikap. swadikap. Tapi kalau untuk perempuan itu hapnya diganti K. Jadi swadikha. Swadika. Ya, kayak gitu. Swadika. Ya, swadikap. Oke. Atau swadikha. Kalau selamat tinggal dalam bahasa Thailand apa Kak? Sebenarnya nggak Swadika, common Kak sih Aga. kalau Kalau masalah. selamat tinggal dalam Iya, bahasa Thailand nih. Salam perpisahan sebenarnya gitu. kalau bahasa selamat tinggal sebenarnya nggak common sih. Biasanya teman-teman atau kayak ke orang-orang yang lebih tua apa segala macam ngomongnya juga swadikap lagi atau swadika lagi gitu loh. Sama aja. Tapi untuk Oh gitu. selamat tinggalnya. Nanti kita penutupannya kita bilang bareng-bareng Oh swadika iya, ya boleh, Kak. boleh. Boleh. Nah, ini informasi untuk teman-teman semuanya. Recording dari siaran langsung ini akan di-upload di Instagramnya Flippers, di Instagram Flips English Club Pari. Jadi teman-teman nanti yang ketinggalan, baik followers Kak Aga maupun followers Flippers semua, yang ketinggalan bisa langsung cek di IGTV kita gitu. Anyway Kak Aga, thank you so much untuk ngobrol-ngobrolnya tadi, ilmunya sangat bermanfaat. Makasih Semoga udah teman-teman yang punya target diundang. ke Thailand bisa susul Kak Aga ya. Siap. Gitu. Jadi thank you so much. It's time to say swadika bareng-bareng ya Kak. Hitungan ketiga ya. Boleh nggak? Boleh. Thank you. Ayo, 1, 2, 3. Swadikap. Swadika. Thank you Kak Aga. See you Bye, di Flippers. School Paris. Ya, makasih ya udah diundang. Puasanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Aga, marhaban ya Ramadan. Iya, sama-sama ya. Bentar lagi, ya udah lebaran nih. Ya, assalamualaikum. Iya, thank you. Minal izin wal faizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.